Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Sari, NPM 19 1705 1067 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Christopher Radiana Yuliawati, NPM 191705106 dari kelas B. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan kuis proyek kami tentang pengimplementasian algoritma, sequence, selection, dan repetition di C++. Baiklah, di sini kami membuat sebuah algoritma bernama algoritma menu makanan. Nantinya program kami akan menampilkan 3 menu makanan, memilih menu, melakukan proses perhitungan harga makanan, dan menampilkan harga yang harus dibayarkan nantinya. Untuk deklarasinya di sini yang pertama ada pilih underscore menu dengan tipe data integer, variabel untuk memilih nomor menu makanan. Jadi nantinya program kami akan menampilkan 3 menu makanan, lalu user dapat memilih menu makanan dengan menginputkan nomor dari menu makanan tersebut. Terus yang selanjutnya di sini ada pilih underscore sambal dengan tipe data integer juga. Variabel ini digunakan untuk memilih nomor menu sambal sama seperti menu makanan. Terus selanjutnya di sini ada jumlah underscore menu dengan tipe data integer, yaitu nanti jumlah menu makanan yang dipesankan. Selanjutnya di sini ada total underscore bayar dengan tipe data integer juga, yaitu jumlah harga makanan yang harus dibayarkan. Selanjutnya di sini ada variabel ulang dengan tipe data char, yaitu digunakan untuk mengulang memilih menu makanan yang tadi. Untuk algoritmanya di sini ada yang pertama itu ada repeat until. Dia akan write di sini Melinda Sari NPM ini nama Christopher Dian Yuliawati NPM, terus rumah makan siang malam, menu makanan VIP, nomor menu makanan yang terus di sini ada menu makanannya yang pertama nasi goreng, kedua nasi kuning, ketiga bebek goreng, terus di sini dia write masukkan pilihan, lalu read pilih underscore menu, dia nanti akan meminta user menginputkan menu makanan itu. Jadi kalau misalnya 1, 2, 3 gitu. Lalu selanjutnya di sini ada selectionnya, if pilih underscore menu sama dengan 1, maka dia akan write nasi goreng, lalu dia akan write aneka sambal, write menu sambal, yang pertama aneka sambal, 2 sambal hijau, 3 sambal bawang, terus write masukkan pilihan sambal, read pilihan sambal, terus write harga satu porsinya nasi goreng 15.000, terus dimasukkan jumlahnya, lalu read jumlah underscore menu, ini jumlah menu yang dipesankan tadi, lalu nanti total bayarnya itu dia jumlah underscore menu kali harga nasi gorengnya itu 15.000, lalu write total bayar. Lalu else if pilih underscore menu 2 dan nasi kuning sama seperti menu pertama tadi, tapi di sini bedanya nasi kuningnya 17.000, sama di sini write total bayar. Kemudian di sini ada else if pilih underscore menu 3 dan bebek goreng, lalu sama seperti yang di atas tadi, tapi di sini bedanya harga satu porsinya 20.000, lalu sama masukkan jumlah menu, terus total bayar jumlah underscore menu kali 20.000, lalu write total bayar. Else jika user menginputkan angka selain 1, 2, 3, misalnya 4 gitu, maka program akan write pilihan menu tidak tersedia. Lalu and if, lalu write apakah Anda ingin kembali ke menu utama, write lagi, ketik ya untuk yes, or ketik n untuk no. Lalu program akan read ulang, yaitu read ini and repeat until ulang sama dengan y, atau ulang sama dengan y kecil, atau ulang sama dengan y kapital. Jadi kalau misalnya user menginputkan y kecil atau y kapital, maka program akan mengulang memilih menu makanan yang di atas. Kalau misalnya user menginputkan n atau n kecil atau n kapital, maka program akan berakhir. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai program dari algoritma memilih menu makanan pada C++.
Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu di sini ada variabel pilih menu, pilih sambal, kemudian jumlah menu, dan total bayar. Nah, keempat variabel ini kita beri tipe data integer. Kemudian ada variabel ulang. Variabel ulang ini kita beri tipe data char atau karakter. Nah, kan di sini kita membuat program berdasarkan 3 struktur kan. Ada sequence, kemudian ada selection, dan repetition. Nah, dari sequence itu adalah suatu struktur program di mana setiap baris program akan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, di sini kan kita mulai dengan include ice stream, terus using namespace sampai ke return null. Kemudian ada struktur selection atau penyeleksi kondisi. Jadi selection ini adalah struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan, apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Nah, di sini selection kita menggunakan if dan else. Di sini ada if pilih menu 1, if pilih menu else if pilih menu 2, else if pilih menu 3, kemudian diakhiri dengan else. Kemudian ada struktur pengulangan atau repetition. Jadi di repetition ini struktur yang melakukan pengulangan terhadap suatu baris atau suatu blok baris beberapa kali dengan syarat yang diberikan. Jadi repetitionnya adalah do, kemudian while. Nah, setelah itu di sini kan ada kita menuliskan menu makanan. Misalnya ada nasi goreng, kemudian ada nasi kuning, kemudian ada bebek goreng. Kemudian di sini kita masukkan pilihan. Kemudian kita siin variabel pilih menu. Nah, di selection if itu kita pilih menu 1. Kemudian kita masukkan nasi goreng. Jadi jika kita memilih nasi goreng itu akan ada pilihan aneka sambal. Jadi kita bisa memilih sambal mata atau sambal hijau atau sambal bawang. Jadi kita memilih salah satu sambal untuk mendapatkan satu porsi nasi goreng. Nah, kemudian kita masukkan pilihan sambal. Nah, di sini ada variabel pilih sambal, kita siin. Di sini nanti akan outputnya akan memunculkan harga satu porsi. Jadi harga satu porsi 15.000 itu satu porsi nasi goreng sudah termasuk salah satu dari aneka sambal ini. Kemudian di sini ada masukkan jumlah. Di sini ada jumlah dari nasi goreng dari menu ini, salah satu menu ini. Jika kita memilih menu nasi goreng 2, maka akan dijumlah, yaitu jumlah menu dikali harga satuannya, jadi 15.000. Kemudian akan ada total bayar, yaitu jumlah dari jumlah menu dikali 15.000. Nah, di sini ada else if, yaitu pilihan menu 2 sama nasi kuning, kemudian pilihan sambalnya. Nah, kemudian di sini ada masukkan pilihan sambal. Setelah itu sama seperti yang nasi goreng ini tadi. Kemudian ada else if pilihan menu 3. Nah, mengapa saya tidak menuliskan pilihan menu 4? Karena kita cuma ada pilihan sampai menu ketiga. Jadi kalau misalnya kita pilih masukkan angka 4, maka
dia akan muncul pilihan menu tidak tersedia seperti itu. Nah, setelah itu jika kita apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Nah, di sini jika kita menekan Y itu untuk ya dan N untuk no. Jika kita memilih Y maka akan kembali ke menu utama. Nah, di sini ada while ulang. Kemudian yang terakhir itu return 0. Di sini saya akan mengcompile-nya agar penjelasannya lebih jelas. Nah, baiklah di sini sudah muncul. Nah, kita coba ya, masukkan pilihan yang pertama, yaitu kita memilih nasi goreng. Nah, di sini ada masukkan pilihan sambal. Jika kita memilih salah satu sambal, misalnya memilih sambal yang kedua yaitu sambal hijau. Nah, di sini langsung ada tertera satu porsinya harga 15.000. Jadi 15.000 itu include nasi goreng, include salah satu sambal ini. Kemudian kita masukkan jumlah dari nasi goreng yang akan kita pilih. Misalnya kita menginginkan jumlahnya 3. Nah, di sini total bayarnya 45.000 karena kita memilih 3 porsi. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Misalnya kita ingin kembali ke menu utama, kita beri Y. Nah, maka akan muncul menu utamanya. Di sini kita bisa memilih bebek goreng misal, yaitu 3. Nah, di sini ada pilihan sambal seperti yang di atas. Jika kita milih 1 misal, nah akan muncul satu porsi. Nah, bebek goreng ini 20.000, bebek goreng include dengan sambal matah. Nah, kita masukkan jumlah menu yang akan kita pilih. Misalnya kita akan memilih menu bebek goreng itu 2. Nah, maka total bayarnya 40.000. Kemudian kita kembali ke menu awal yaitu Y. Nah, di sini kita masukkan pilihan 4 misal. Nah, maka dia akan keluar output pilihan menu tidak tersedia karena di sini kan kita hanya mengulang sampai karena pilihan menunya sampai 3 saja. Jadi dia menunya tidak tersedia. Apabila kita akan mengakhiri ini pemilihan, maka kita pilih N. Nah, maka selesai. Mungkin ini saja penjelasan program dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.